Menjadi orang tua baru adalah perjalanan yang penuh warna. Ada rasa bahagia yang luar biasa, tapi juga tantangan yang tak terduga setiap harinya. Setiap detik terasa begitu berharga, apalagi saat melihat si kecil tumbuh dan berkembang di depan mata. Banyak orang tua bertanya-tanya, apa yang paling penting untuk diberikan di tahun pertama kehidupan bayi? Jawabannya, salah satu investasi terpenting adalah pada perkembangan otak bayi. Di masa inilah, otak bayi berkembang dengan sangat pesat. Setiap hari, otaknya membentuk jutaan koneksi saraf baru, membangun pondasi untuk kecerdasan, emosi, dan kepribadian yang akan dibawanya seumur hidup. Tahun pertama sering disebut sebagai masa emas, karena di periode inilah otak bayi sangat responsif terhadap stimulasi. Segala pengalaman, mulai dari suara, sentuhan, hingga ekspresi wajah orang tua, akan membentuk sirkuit otak yang penting untuk masa depannya. Anda tidak perlu mainan mahal atau aplikasi edukasi canggih. Stimulasi sederhana seperti tatapan penuh kasih, senyuman hangat, dan sentuhan lembut jauh lebih bermakna dan efektif untuk perkembangan otak bayi. Interaksi manusia adalah kunci utama. Suara Anda saat berbicara, pelukan hangat, dan ekspresi wajah yang penuh cinta adalah stimulasi terbaik yang bisa diberikan. Setiap kali Anda mengajak bayi bicara, menatap matanya, atau memeluknya, Anda sedang membantu membangun jaringan otak yang kuat. Jangan pernah meremehkan kekuatan pelukan, obrolan ringan, atau bahkan nyanyian sederhana untuk bayi Anda. Semua itu bukan hanya membuat bayi merasa aman dan dicintai, tapi juga merangsang perkembangan otaknya secara optimal. Dalam panduan ini, Anda akan menemukan berbagai cara praktis dan mudah untuk menstimulasi otak bayi di tahun pertamanya. Mulai dari rutinitas harian, permainan sederhana, hingga tips membangun ikatan emosional yang kuat. Mari kita mulai petualangan luar biasa ini bersama, membangun fondasi kecerdasan, kebahagiaan, dan masa depan si kecil sejak hari pertama kehidupannya. Untuk menjadi arsitek otak bayi, kita perlu memahami cara mereka belajar sejak dini. Setiap momen bersama bayi adalah kesempatan emas untuk mendukung tumbuh kembangnya. Tapi, bagaimana sebenarnya bayi mempelajari dunia di sekitarnya? Menurut John Piaget, seorang psikolog perkembangan terkenal, bayi usia 0-2 tahun berada di tahap sensori motor. Pada tahap ini, bayi belajar terutama melalui indera dan gerakan tubuh mereka, bukan dengan berpikir logis seperti orang dewasa. Mereka menyerap informasi dari apa yang mereka lihat, sentuh, dengar, cium, dan rasakan. Setiap tendangan kaki, genggaman tangan, atau suara yang mereka keluarkan adalah eksperimen kecil yang membantu mereka memahami dunia. Bayi mencoba berbagai hal berulang kali, mengamati hasilnya, dan perlahan-lahan membangun pengetahuan baru. Misalnya, saat bayi menendang mainan, dan mainan itu berbunyi, otaknya langsung merekam hubungan sebab akibat. Setiap reaksi yang mereka dapatkan dari lingkungannya adalah data baru yang memperkaya pemahaman mereka. Bayi juga suka memasukkan benda ke mulut, melempar barang, atau merasakan tekstur dengan tangan dan mulut mereka. Semua perilaku ini adalah bentuk eksplorasi alami, bukan kenakalan. Dengan cara ini, bayi belajar tentang bentuk, rasa, berat, dan suara benda-benda di sekitarnya. Memahami proses belajar ini membuat kita sebagai orang tua atau pengasuh menjadi lebih sabar dan kreatif dalam memberikan stimulasi. Kita bisa mendukung bayi dengan memberikan waktu, ruang, dan kesempatan untuk bereksperimen. Sediakan lingkungan yang aman, menarik, dan penuh warna, agar bayi bisa bereksperimen tanpa rasa takut. Mainan yang sesuai usia, ruang bermain yang aman, dan pengawasan yang penuh kasih sangat penting untuk mendukung proses belajar mereka. Dengan begitu, bayi akan merasa bebas untuk belajar, mencoba hal-hal baru, dan berkembang sesuai tahapnya. Setiap hari adalah petualangan baru bagi si kecil, dan peran kita adalah menjadi pendamping setia dalam perjalanan belajarnya. Di awal hidupnya, bayi bergerak berdasarkan refleks, mengisap, menggenggam, mencari puting. Stimulasi terbaik, suara lembut, sentuhan hangat, dan pengalaman sensorik yang menenangkan. Usia 2-4 bulan, bayi mulai sadar akan tubuhnya, mengisap jari memandangi tangan sendiri. Bantu eksplorasi dengan memijat lembut, dan mengajak bicara tentang bagian tubuhnya. Usia 4-8 bulan, bayi mulai bereksperimen dengan objek, menggoyang mainan, mendengar bunyi, mengulang aksi. Berikan mainan yang merespons gerakan, seperti kerincingan. Kunci stimulasi, sesuaikan aktivitas dengan tahap perkembangan, jangan terlalu rumit atau terlalu mudah. Dukung setiap langkah, bukan mempercepat prosesnya.
Otak bayi menyerap dunia lewat panca indera, visual, auditori, taktil, penciuman, dan perasa. Setiap pengalaman baru yang dirasakan bayi, sekecil apapun, akan membentuk koneksi saraf di otaknya. Inilah mengapa stimulasi sejak dini sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang optimal. Melalui interaksi sederhana sehari-hari, orang tua dapat membantu bayi mengenal dan memahami lingkungannya. Visual, gunakan mainan kontras tinggi untuk merangsang penglihatan bayi yang masih berkembang. Setelah beberapa minggu, perkenalkan warna cerah dan cermin agar bayi belajar mengenali bentuk, warna, dan refleksi dirinya. Letakkan mainan di tempat yang mudah dijangkau dan sering ubah posisi mainan agar bayi tertarik untuk mengamati sekelilingnya. Auditori, sering ajak bicara, nyanyikan lagu, bacakan buku dengan ekspresi, dan perdengarkan suara sekitar. Suara orang tua adalah suara favorit bayi, jadi jangan ragu untuk berbicara dengan nada lembut dan penuh kasih. Bacakan cerita dengan intonasi berbeda, atau perdengarkan suara alam seperti gemericik air dan kicau burung, untuk memperkaya pengalaman auditori. Taktil, pijat bayi secara rutin untuk menenangkan dan mempererat ikatan. Kenalkan berbagai tekstur, selimut, handuk, mainan, rumput, dengan pengawasan. Sentuhan lembut dan pengalaman merasakan permukaan yang berbeda, akan membantu bayi mengenal dunia melalui kulitnya, serta melatih koordinasi motorik halus. Saat mandi, biarkan ia merasakan air hangat di kulitnya. Momen mandi bukan hanya untuk membersihkan, tapi juga kesempatan mengenalkan sensasi baru, seperti percikan air dan aroma sabun bayi yang lembut. Penciuman, aroma tubuh orang tua memberi rasa aman dan nyaman. Bayi mengenali ibunya lewat bau khas, sehingga pelukan hangat sangat penting untuk membangun rasa percaya dan kedekatan emosional. Perasa saat empati, biarkan bayi eksplorasi rasa dan tekstur makanan. Cobalah berbagai jenis makanan sehat, biarkan bayi menyentuh, mencium, dan mencicipi sendiri, agar ia belajar mengenal rasa dan tekstur yang berbeda. Semua stimulasi ini membangun jaringan otak yang kuat dan beragam. Setiap pengalaman baru akan memperkaya kemampuan berpikir, berbahasa, dan bersosialisasi bayi di masa depan. Keseimbangan stimulasi antar indera penting untuk perkembangan optimal. Jangan lupa, lakukan stimulasi secara bertahap dan sesuai usia, serta selalu perhatikan respons bayi agar ia merasa nyaman dan aman. Jadikan setiap momen interaksi sebagai kesempatan belajar, karena masa-masa awal kehidupan adalah fondasi utama untuk tumbuh kembang anak yang sehat dan bahagia. Perkembangan motorik dan kognitif saling terkait. Motorik kasar, latih dengan tummy time, biarkan bayi berguling, merangkak, dan bergerak bebas. Gunakan mainan menarik untuk memotivasi gerak. Motorik halus, gantung mainan agar bayi meraih, beri benda aman dengan berbagai bentuk dan tekstur. Saat duduk, berikan balok besar atau benda untuk dipindahkan. Koordinasi mata tangan dilatih lewat aktivitas sederhana seperti merobek kertas, dengan pengawasan. Banyak kesempatan eksplorasi, jalur saraf motorik makin presisi. Setiap gerakan adalah otak. Bermain adalah cara utama bayi belajar. Cilukba mengajarkan permanensi objek, bahwa sesuatu tetap ada meski tak terlihat. Sediakan keranjang berisi benda aman untuk dieksplorasi dengan semua indera. Membacakan buku sejak dini menstimulasi bahasa, visual, dan sentuhan. Pilih buku tebal atau kain, biarkan bayi membalik halaman. Musik dan lagu dengan gerakan tangan meningkatkan area otak bahasa dan memori. Permainan imitasi, meniru suara atau ekspresi bayi, mengajarkan interaksi timbal balik. Semua permainan sederhana ini membangun kecerdasan dan rasa percaya diri. Jadikan bermain sebagai rutinitas harian. Setiap momen bermain adalah investasi perkembangan. Stimulasi terbaik tumbuh dalam lingkungan yang hangat, rutin, dan aman. Interaksi sosial, kontak mata, senyuman, respons cepat, membangun rasa aman dan kepercayaan. Rutinitas harian memberi prediktabilitas, membuat bayi nyaman dan siap belajar. Manfaatkan momen rutin, mandi, makan, ganti popok, untuk stimulasi dan interaksi. Lingkungan fisik harus aman untuk eksplorasi. Lakukan baby proofing. Zona aman memberi kebebasan bergerak dan belajar tanpa larangan berlebihan. Hindari overstimulasi. Bayi juga butuh waktu tenang untuk memproses informasi. Perhatikan isyarat bayi. Jika lelah, beri waktu istirahat. Lingkungan responsif dan seimbang adalah kunci perkembangan optimal. 3 pilar utama perkembangan otak bayi: nutrisi, istirahat, dan observasi. Nutrisi ASI adalah yang terbaik, atau susu formula berkualitas jika perlu. Pastikan asupan gizi optimal.
Istirahat. Tidur berkualitas penting untuk konsolidasi memori dan pertumbuhan otak. Ciptakan rutinitas tidur yang baik sesuai usia bayi. Observasi, setiap bayi unik, jangan bandingkan dengan anak lain. Amati minat, reaksi, dan kebutuhan bayi untuk menyesuaikan stimulasi. Observasi membantu deteksi needs di kerpas slides bersering. Sien ang pangstimulasi ng dagiran. Jangan terbebani. Hadir, penuh kasih, dan responsif adalah kunci. Stimulasi terbaik datang dari interaksi hangat sehari-hari, bukan mainan mahal. Setiap bayi unik, perkembangan bukan perlombaan. Rayakan pencapaian kecil, genggaman, tawa, atau keberhasilan sederhana. Kualitas interaksi lebih penting daripada kuantitas aktivitas. Jika lelah, pelukan dan obrolan santai pun sudah cukup. Nikmati prosesnya, jangan stres, bayi merasakan emosi Anda. Perjalanan ini adalah maraton, a sprint. Bayi itim. Dusit naman, berfound prayits, some of choit poet.